Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Korupsi di Indonesia yang mengenai tantangan nilai Pancasila sebagai sistem etika. Berikut adalah pemaparan dari kelompok kami. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami dengan judul Korupsi di Indonesia, yakni tantangan nilai Pancasila sebagai sistem etika. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Eh, yang pertama yaitu ada Akila Devianti, kemudian ada John Gus Henry Dunan, kemudian ada Krismini Panamanik, dan saya sendiri adalah Rizky Wahyudi. Untuk pendahuluan, jadi korupsi di Indonesia itu adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat, melemahkan kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan. Nah, meski Pancasila mengajarkan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan, penerapannya sering terabaikan karena kurangnya integritas dan akuntabilitas. Mengatasi korupsi membutuhkan pendidikan integritas sejak dini, penegakan hukum tegas, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan yang dengan menghidupkan kembali nilai Pancasila. Kita dapat bersama membangun Indonesia yang bersih dan adil. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, John Gus Henry Dunan. Latar belakang korupsi di Indonesia. Yang pertama, statistik korupsi. Korupsi di Indonesia terus menjadi masalah serius dengan tingginya jumlah kasus yang melibatkan pejabat publik. Misalnya sebanyak 138 calon kepala daerah pernah terlibat dalam kasus korupsi, mencerminkan rendahnya integritas para pemimpin di tingkat daerah. Data ini menunjukkan bahwa praktik korupsi sudah merajalela bahkan di kalangan calon pemimpin yang seharusnya menjadi teladan masyarakat. Lalu ada indeks perilaku anti korupsi atau IPAK. Penurunan indeks perilaku anti korupsi atau IPAK dari 3,92 menjadi 3,85 mencerminkan kemunduran dalam kesadaran masyarakat akan pentingnya memerangi korupsi. Penurunan ini menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi belum menjadi budaya yang kuat di masyarakat, sehingga upaya pencegahan dan pendidikan anti korupsi harus terus ditingkatkan. Untuk kasus terkini, dikutip dari Tempo.co, Kejaksaan Agung menetapkan ex-Menteri Perdagangan, yaitu Tom Lembong, dan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, yaitu Charles Sitorus, sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada 2015 hingga 2016. Tom diduga menerbitkan izin impor gula sebesar 105.000 ton saat Indonesia surplus gula dan memberikan kuota impor kepada 8 perusahaan swasta tanpa menunjukkan PT PPI secara langsung, yang seharusnya berwenang. Charles dituduh memerintahkan bawahannya bekerja sama dengan perusahaan tersebut untuk mengolah gula mentah menjadi gula putih. Meski mereka hanya berizin untuk mengolah gula rafinasi, Kejagung menyatakan tindakan ini merugikan negara hingga 400 miliar rupiah dan menghilangkan potensi keuntungan dari PT PPI. Gugatan pra-peradilan yang diajukan Tom ditolak oleh pengadilan. Oke, selanjutnya ada fishbone diagram. Korupsi impor gula merugikan negara 400 miliar rupiah. Faktor pertama ada manusia, yang dimana ada penyalahgunaan kekuasaan dan ketiadaan pengawasan. Faktor kedua adalah lingkungan, dominasi kepentingan swasta, dan minimnya transparansi publik. Lalu ada faktor proses dan kebijakan, yang terdiri dari regulasi yang lemah, penerbitan izin yang tidak sesuai, dan pengabaian surplus gula. Lalu ada faktor teknologi, yang dimana kurangnya sistem pemantauan dan minimnya digitalisasi. Baik, selanjutnya adalah Pancasila sebagai sistem etika. Adapun definisinya, yaitu Pancasila adalah dasar negara yang juga berfungsi sebagai pedoman moral untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pedoman moral, Pancasila menjadi landasan nilai dalam bertindak, berperilaku, dan mengambil keputusan baik oleh individu maupun oleh institusi negara agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang mencerminkan keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Kemudian ada nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mendorong setiap individu untuk hidup sesuai dengan ajaran agama dan menghormati kepercayaan orang lain. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengarahkan perilaku individu agar menghargai martabat manusia.
Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini mendorong pengelolaan kekuasaan secara adil dan partisipatif. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini memastikan setiap individu mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun tantangan nilai Pancasila dalam mengatasi korupsi, yaitu modernisasi dan globalisasi, telah mengubah nilai-nilai masyarakat, termasuk kecenderungan materialisme dan individualisme, yang bertentangan dengan semangat gotong royong dan keadilan sosial dalam Pancasila. Kemudian ada lunturnya wibawa pemerintah, yaitu kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini melemahkan peran pemerintah sebagai teladan penerapan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ekonomi liberal dan kapitalisme, sistem ekonomi yang mengedepankan keuntungan pribadi, seringkali mengorbankan nilai keadilan dan kesejahteraan bersama, bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya ada peran Pancasila dalam memerangi korupsi. Nah, yang pertama itu peran Pancasila sebagai pesan moral. Nah, jadi Pancasila ini sebagai pedoman moral tidak hanya menanamkan nilai keimanan dan keadilan, tetapi juga menegaskan pentingnya persatuan, transparansi, dan pemerataan kesejahteraan. Dengan kelima silanya, Pancasila mendorong integritas dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan bangsa yang bersih dari korupsi, adil, dan bermartabat. Selanjutnya ada pendidikan karakter berbasis Pancasila, di mana Pancasila ini membantu memerangi korupsi dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter berbasis Pancasila membentuk generasi yang jujur, peduli, dan bertanggung jawab, sehingga mencegah korupsi dan memperkuat fondasi moral masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya adalah korupsi di Indonesia mencerminkan tantangan besar seperti perubahan sosial yang memicu individualisme, lenturnya kepercayaan pada pemerintah, dan dominasi ekonomi liberal yang mengesampingkan keadilan sosial. Namun, Pancasila juga memiliki potensi besar sebagai sistem etika dan pedoman moral untuk membangun integritas, keadilan, dan kebersamaan di dalam masyarakat. Menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, keadilan, dan pengutamaan kepentingan bersama adalah kunci untuk memerangi korupsi. Dengan kesadaran kolektif, Pancasila dapat menjadi fondasi untuk menciptakan Indonesia yang bersih, beretika, dan adil bagi seluruh rakyatnya. Jadi adapun saran diantaranya, pertama meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Ini dapat dilakukan dengan menyebarkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila di masyarakat untuk membentuk sikap moral yang baik, memperkuat identitas nasional, dan menjaga keharmonisan sosial. Yang kedua ada memperkuat pendidikan karakter berbasis Pancasila. Ini dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam pendidikan untuk membentuk generasi yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas tinggi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir itu mendorong transparansi dan akuntabilitas di dalam pemerintahan. Ini dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban di dalam pengelolaan pemerintahan agar menciptakan sistem yang bersih, adil, dan bebas dari korupsi. Demikian hasil diskusi kami mengenai korupsi di Indonesia, yakni tantangan nilai Pancasila sebagai sistem etika. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.